Kadang satu langkah adalah pembuktian. Langkah-langkah kecil yang mengarah pada mimpi besar. Berharap nadi dan detak nafas merestui, mendampingi seluruh harapan, serta mengisi ruang kenangan, dan bermohon semesta mengiyakan. Guys, kita mau kemana? kita akan ke gunung salah satu Jawa Timur yang paling bagus katanya. Katanya Gunung Ijen. Gunung Bokong. Gunung Ijen. Kita berangkat dari Malang ini pukul 7 lebih. Nanti kita perkiraan sampai sana jam 2. Kita langsung trekking dan tunggu. Ya jangan kameramen, jangan gitu kameramen ya. Anda punya dendam tapi jangan gitulah gitu. Jadi kemungkinan nanti kita sampai di Ijen jam 2 atau jam 3 ya Pak. Jadi tunggu cerita selanjutnya. Ya. Senja baru saja dipeluk malam, ketika kami berkumpul di halaman tempat kami beraktivitas tiap hari. Tak seberapa dingin malam itu, meski tanah sedikit basah oleh bekas hujan tadi sore. Doa kami panjatkan di antara lampu masjid yang berpendar kecil, memohon senantiasa diberikan keselamatan dan kekuatan untuk berkunjung ke salah satu titik keindahan. Mbak, abang yang ngatur. Apa iki? Ganteng ngono ya? Ya. Jainul. Ganteng. Udara Paltuding yang sedikit dingin menyambut kami. Lampu-lampu di area basecamp terlihat temaram, namun memberikan rasa tenang sebelum kami mulai mendaki. Sampai di Ijen, makan dulu sambil menunggu tamu-tamu kita siap berangkat ya. Kami menuju ke salah satu warung di tepi area parkir. Beberapa kelompok pendaki sudah ada yang memulai pendakiannya. Beberapa lagi masih duduk-duduk di bangku kayu sambil menikmati seduhan kopi dan asap tembakau. Dini hari baru saja membuka tirainya ketika kami melangkah keluar dari kafe Paltuding. Langit masih gelap pekat, seakan menutup rapat semua rahasia Gunung Ijen. Ini jelas. Pada langkah pertama, tubuh masih kaku untuk menemukan ritme yang tepat untuk berjalan. Gelap yang tebal membuat dunia serasa mengecil. Hanya lingkar cahaya dari senter yang menjadi memandu. Sementara sisanya tenggelam dalam ketidakpastian yang justru mengikat. Dan kalian yang nanjak ke sini bisa istirahat sebentar di sini nggak apa, minum-minum sebagainya. Ber. Sangat masih ramah, tergantung ramah. Ya. Tapi tetap harus olahraga, oke? Gimana, Ber? Aman. Busi aman, Busi. Man, Yuki, Brata. Oke, kita di pos 3 nih, guys. Nah, ini ada Pak Ari. Lah, ini leader kita. Sudah berapa tahun daki Gunung Ijen, Pak? Baru kali ini. Oh, baru kali ini. Enggak, berapa tahun ya? Ini sudah 2 tahun baru nyampe pos 3. Gimana sejauh ini? Sejauh ini masih aman. Teman-teman kita masih oke, masih bisa lanjut. Masih bisa 3. Masih kuat ya ini ya? Aman. Tergantung leader itu. Ini dia leadernya. Ya.
Kita sudah sampai di pos 4. Ayo, tenteni. Kita sampai pos berapa nih? Pos 4. 4. Setelah kita ke tanjakan Asik ya. Sama seperti tadi tapi ya ini agak lebih pendek tapi lebih berat. Cahaya matahari yang mulai muncul membuat jalur pendakian tampak berbeda. Bebatuan terlihat jelas. Dedaunan memantulkan kilau tipis dan wajah teman-teman yang lain terpancar semangat baru. Lelah yang tadi terasa berat seakan luruh ketika Fajar memperlihatkan keajaibannya. Kami pun melangkah dengan ritme yang lebih mantap. 30 menit. Mungkin kan. Jadi kemungkinan kita hanya bisa berencana, Tuhan yang mengatur. Betul. Ini lho, bergatal melakukan ini betul. Ketika kaki mulai menapaki jalan yang dipeluk pepohonan, seolah memasuki sebuah fase meditasi. Semakin tinggi elevasi, semakin banyak cerita yang tercipta. Ya, halo. Di tengah keindahan yang hadir perlahan, yang khusus diberikan bagi yang sabar menapai langkah demi langkah. Jadi kita mau sampai pos berapa ini? Kita mau ke pos terakhir, pos 6. Setelah ini tangga. Wow, itu tangganya terlihat sih. Oh itu? Hah? Itu. Ada orang Di sana. Itu loh ada om enggak? berarti puncaknya adalah di sana, guys. Kita hampir selesai. Ini kok yang anu ya, kalau yang langsung ning lembu. Ya, dadah. Terus. Jadi kota ini kan terus. Noleh. Halo. Tapi apa itu? Sile. Pak, kok mlebu YouTube aja, Pak? Aku yang mlebu YouTube, Pak. Jadi thumbnail-nya tapi itu. Tapi itu sampean nak keburuk kok, Pak. Alamat ini gak iso lompat. Nyomber. Mantap, guys. Wes. Bau belerang semakin menyengat, dan itu adalah pertanda tak lama lagi akan sampai di titik yang menjadi target kami hari ini. Halo, Bar. Nol. Hai. Beratna. Langit tak terlalu cerah, udara masih sedikit dingin, tatkala langkah mencapai bibir kawah ijen. Asap belerang tipis menggantung, bergerak pelan menari mengikuti irama angin pagi.
Para penambang sudah terlihat dari kejauhan, berjalan dengan membawa keranjang penuh belerang, memberi kesan betapa keras dan nyata kehidupan di balik keindahan ini. Aku berdiri beberapa saat, membiarkan mata, hati, dan pikiran menyerap semua yang tersaji. Sementara teman yang lain menikmati matahari yang perlahan naik, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan jatuh lembut di permukaan danau. Oke guys, kita sekarang sudah di Kawah Ijen, tapi belum di tertingginya. Tingginya masih ke sana, kita akan ke sana. Lihat pemandangan indah ini ya. Dari tempat kami duduk, Danau Kawah tampak seperti lukisan yang memanjakan. Suasananya sunyi, namun tak sepi. Ada suara alam yang mengisi keheningan. Desir angin beradu dengan percakapan kecil yang terdengar putus-putus. Semua berpadu menjadi alunan orkestra yang menakjubkan. Oke guys, kita sudah sampai di Kawah Ijen, tempatnya di tempat spot fotonya. Memang kalau di sini kita harus bawa masker atau apapun karena bau belerangnya sangat kuat. Jadi hati-hati dan tetap jaga kewarasan ya. Capek. Tapi lanjut sampai puncak. Cut. Ambil bulusi langsung. Alhamdulillah ternyata saya mampu mendaki. Iku sing coklat ini. Menikmati kita. A1 membuka akses bisa dimasukin. Sangat terbuka lebar ya. Sangat. Nah iki. Kita Ampat. sampai puncak berkat beliau ini. Beliau ini bukan sembarang beliau. Ya. Kalau sarungnya hilang, kekuatannya hilang. Nek wis gandeng sobat. Nah, kalau yang ini bagaimana Bapak Ari? Jadi begini. Ya begitulah. Sudah. Semuanya berkat Bapak yang ini. Kalau melebihkan Saat perjalanan turun, ada sosok yang menyita perhatian. Sosok yang perjuangannya lebih besar dari sekedar mencapai puncak gunung. Mereka adalah pekerja atau pengemudi becak gunung yang setiap hari menempuh rute curam sebagai jasa mengantarkan wisatawan yang naik atau turun jalur pendakian. Napas terengah, namun langkahnya tak pernah berhenti. Keringat sudah menetes bahkan sebelum matahari muncul. Mereka menyapa dengan ramah dan senyum yang menceritakan banyak hal. Kami tinggalkan semua keindahan itu,
Menapak kembali jalur yang tadi pagi telah kami jejakkan. Udara mulai menghangat. Suara alam yang dari tadi menemani mulai memudar. Namun di dalam dada, keheningan puncak masih terasa. Seolah ada bagian diri yang tertinggal di sana, bersama kabut dan sinar matahari yang pagi tadi menyapa. Pendakian kali ini telah berakhir. Setiap tanjakan memberi makna, meninggalkan dengan membawa cerita, kenangan, dan keheningan yang tersisa. Seolah membisikkan kata bahwa suatu saat akan kembali bersua.